Berani pasang badan terkuak motif Ketua Yara bela Rohingya. Berani pasang badan membela pengungsi Rohingya akhirnya terkuak motif Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safarudin SHMH. Safarudin berniat menampung pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Dia memberikan 12 hektar lahan miliknya yang berada di Lam Teuba Aceh Besar untuk pengungsi Rohingya. Motifnya cuma membantu hingga ada solusi final untuk pengungsi Rohingya. Hal tersebut disampaikan Safarudin dalam podcast Serambi Spotlight yang disiarkan secara langsung di YouTube serambinews.com Rabu 12 Desember 2023. Safarudin mengatakan soal pengungsi Rohingya merupakan isu kemanusiaan yang harus dibantu di samping isu agama dan perbedaan suku. Saya bayangkan mereka tinggal di luar rumah, kedinginan tanpa arah yang jelas, kata Safarudin. Atas dasar kemanusiaan, Safarudin lantas meminjamkan lahan tanah miliknya yang berada di kawasan Lam Teuba seluas 12 hektar untuk dijadikan tempat penampungan sementara Rohingya. Sebelumnya, dia juga telah melakukan komunikasi dengan pihak UNHCR bahwa segala kebutuhan nantinya untuk pengungsi Rohingya ditanggung sepenuhnya oleh UNHCR. Atas dasar itulah, Safarudin menjamin tidak ada yang merugikan masyarakat, apalagi ada anggapan soal memakai uang pemerintah. Kemudian kita juga kan daerah yang menerapkan secara penuh syariat Islam. Nah, apakah perilaku-perilaku ini sudah sesuai dengan Islam? Jadi saya lihat misalnya NPU menganjurkan. Ada saya baca di media sosial itu Abilam Pisang menyampaikan sekitar berapa menit menyampaikan tentang kenapa harus kita terima Rohingya dalam perspektif agama. Tapi Abilam Pisang yang juga seorang ulama itu juga dibully, dimaki. Jadi saya lihat ini perilaku apa sebenarnya? Jika ulama saya tidak didengar. Jadi memang ada fenomena yang aneh. Nah, tapi saya pikir ini hanya tidak banyak. Tidak banyak dan saya juga komunikasi dengan banyak kawan-kawan juga yang lain, mereka juga tidak sepakat. Cuma mereka lebih memilih diam kadang-kadang. Apalagi di media sosial. Karena di media sosial kan liar itu. Misal seperti saya itu ya ketika ada komentar itu yang saya bilang ya saya kutip ayat misalnya atau hadis bagaimana manusia itu harus memanusiakan manusia. Nah, itu kan hadis yang kita sampaikan. Itu pun dibully. Itu pun dibaki. Tapi Anda terlalu siam tentang bulian seperti Karena begini ya, kalau di media sosial ini kita harus tahan. Orang kan di media sosial kan bebas ya. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang ngetik. Kadang-kadang memang masih anak-anak. Siapa aja dia bisa buka aku, dia bisa komentar anak-anak. Atau mungkin dia pengetahuannya belum sampai. Jadi ya mungkin kalau saya memaklumi ya karena sudah biasa seperti itu ya. Dan di banyak grup sering berbeda. Sering berbeda. Ya.